Yesus nggak makan ibab, kenapa kau makan? Kamu bilang Yesus makan ibab. Di mana Yesus makan ibab, Dek? Saya tanya ibu, memang kita tahu itu dalam Alkitab harus ditulis dalam Alkitab. Yesus makan ibab, emang Sekarang boleh? saya tanya sama kamu, Dek. Yesus datang menggenapi atau menghilangkan hukum Taurat? Dia menghilangkan hukum Taurat karena hukum Taurat itu sudah jauh dari kata perjanjian dari Tuhan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru ini saya mendengarkan Kristen mengatakan Yesus menghilangkan hukum Taurat. Dan waktu itu Tolong yang Paulus typing jelek, tolong dulu moderator yang typing jelek dihilangkan. Saya tidak mau ada typing yang menghujat nabi saya. Tolong moderator bekerja. Kau mengatakan Yesus menghilangkan hukum Taurat. Iya ibu. Bajingan kau. Baru ini kau Yesus itu pelaku hukum Taurat. Tidak satu iota pun akan dihilangkan selagi dunia ini, bumi ini belum runtuh, kata Yesus. Buktinya waktu itu Yesus waktu itu Yesus melanggar hukum Taurat yang di saat dibilang hari Minggu adalah hari yang tidak untuk bekerja. Kenapa Yesus menolong orang pada waktu itu? Aduh, Dek. Makanya kitab kau itu kitab embel-embel, Dek. Yesus pelaku hukum Taurat. Dia melakukan sunat. Dia tidak makan B2. Dia tidak berzina. Dia tidak mencuri. Terus dia tidak menyembah selain daripada bapaknya. Kalau begitu kenapa dia menolong orang waktu Makanya saya bilang, ya, saya tunjukkan sama kau, Dek, ya. Ini kitab kau ini sekarang saya tanya. Ini perkataan siapa yang ada dalam kitab kau? Perkataan siapa? Ya. Itu kitab ditulis oleh murid-murid Yesus. Dan hukum perjanjian baru itu adalah di hukum Taurat yang tersimpan di bangsa-bangsa Israel dari panjang kali cerita kau, rupanya model congpernya kau. Sekarang aku tanya sama kau, yang namanya kitab suci bukankah ini adalah firman Tuhan? Saya tanya, kitab ibu dari mana? Kitab kami itu firman Tuhan. Dari mana ibu tahu? Dari mana buktinya? Dan di mana? Orang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Di mana buktinya? Oleh malaikat Jibril. Apa ibu lihat? Pertanyaan saya, kitab kau ini firman Tuhan atau bukan? Menurut ibu yang sudah pernah Nasrani, bagaimana? Firman Tuhan atau bukan? Apa yang saya tanya? Rupanya tukang penjual satenya kau, Dek. Kau tusuk dulu lah tuh daging ibab dulu, baru kau bakar tuh, kau kasih lah sama keluarga kau tuh. Upikir tadi kau tanya sama kau, hebat. Kitab suci kau ini firman Tuhan atau bukan? Bagaimana, Bu? Aduh, ada gunggungnya pula dia. Kitab suci kau ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan itu datang dari Tuhan. Dan itu Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tuhan Allah Bapa yang kudus. Siapa? Matius pernah jumpa sama Allah Bapa yang kudus? Menurut ibu, Yesus tidak pernah ketemu dengan Allah Bapa atau dirinya sendiri. Apalah ini? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Galatia, Efesus, Korintus, Tesalonika, Wahyu. Apakah pernah bertemu dengan Allah Bapa yang kudus? Itu kan nama-nama murid ya, Bu? Tesalonika emang nama murid? Dan di Tesalonika itu kita tahu. Galatia nama murid. Efesus nama murid. Ibrani nama murid. Itu kan yang ditulis oleh Paulus. Saya tanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes pernah nggak bertemu dengan Allah Bapa yang kudus, katamu? Yesus itu adalah Allah Bapa yang kudus itu sendiri. Bocah. Terus kenapa sekarang Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8, udah baca? Parah. Oh, parah.
pantaslah jemaat. Apa lagi? Odong-odongnya kau tidak mau baca kok kitabmu lain. Orang nggak pernah ke gereja ini si bahagia. Dia tadi gantiin adiknya. Gantiin adiknya, dia bilang biar sama aku saja. Lebih parah lagi. Saya pikir parah daripada adiknya. Halo, parah. Biar saya saja. Saya pikir lebih pintar. Ternyata. Itu apa dan Yohanes 17 nomor 8 kamu tahu nggak isinya apa? Parah. Pecah piring. Pecah piring. ayat 8. Ibu bertanya sama saya, tapi ibu tahu apa isinya. Habis piring, parah. Pecah piring gua makan babi nih. Makan babi nih pecah piring. Aduh, hancur. Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, Yesus terima firman dari siapa? Aduh, turunkanlah si Juli nih. Turunkan kalau bunyi musik. Ada yang live-kan di YouTube. Copyright nanti. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman dari siapa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, engkau merujuk kepada siapa? Merujuk kepada dirinya sendiri, Bu. Dia berbicara saya tadi. Parah. Aduh. Parah kon. Parah. Aduh, pecah piring gua gara-gara kau. Pecah piring gua gara-gara kau. Aduh, hancur piring gua gara-gara kau nih. Cerak semuanya. Parah. Hancur. Naikin yang muslim dulu ya, moderator naikin yang muslim dulu. Yohanes 17 ayat 8 itu Yesus berbicara kepada siapa? Kepada siapa? Di situ kan ibu baca. Dia berbicara kepada siapa? Dia menerima firman dari siapa? Enggak, itu dia berbicara. Dia berbicara kepada siapa itu? Betul, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Engkau itu merujuk kepada siapa? Engkau itu mau rujuk kepada dirinya sendiri, tapi dia berbicara kepada murid-muridnya. Dan artinya Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Allahu Akbar. Karena dia menerapkan... Waktu Yesus, saya tanya dulu sama kau. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi. Nah, itu pertanyaan saya, Yesus berdoa kepada siapa? Ibu ini tahu nggak sih arti konsep perhitungan? Hei, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, Yesus berdoa kepada siapa? Ibu hanya mencari-cari kesalahan Kristen. Saya tapi tanya, Yesus berdoa kepada siapa? ke Allah Bapa, kepada dirinya sendiri. Ibu mengerti konsep Allah Tritunggal tidak? Oh. Ibu kalau dari Nasrani kalau nggak pernah tahu. Kalau kau ditanya anakmu, Nggak usah. Pak, apa nak? Bapak berdoa kepada siapa? Ya kepada diri Bapak sendiri lah nak. Pak, Bapak dapat dari mana mobil ini? Ya Bapak dapat dari Bapak sendiri lah nak. Kami itu dari siapa yang ajar? Tiba-tiba turun dari mana? Turun dari kepala kau botak. Murid-muridnya menanyakan kepada Yesus cara berdoa bagaimana? Parah Yohanes 17 nomor 3. ini gila nih ya. Gila Yohanes 17 nomor 3. Parah nih. Ngeri kali Hidup kupikir yang jago kekal kali. itu. Ini rupanya pecah lagi piringku semua nih gara-gara ini jawabannya. Cerak semua. Parah nih lah. Parah. Ngeri. Parah memang ngeri lah. Kupikir jago kali dia rupanya. Aduh, kerupuk hancur piringku udah. Parah. Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan satu-satunya Allah itu merujuk kepada siapa? Yesus mana? Dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu data itu kan? Yohanes 17 nomor 3 dia nggak tayu kan? Ini aja Ibu, Ibu terlalu banyak menunjukkan ini aja, Bu. kesalahan Kristen. Ini aja Bu, Saya tanya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus adalah utusan. Dan Yesus Kristus adalah utusan, tapi kenapa Yesus mengatakan siapa Bapakmu? Kenapa Yesus menjawab Aku adalah aku. Aku adalah aku. Di mana Yesus mengatakan aku adalah aku?
Kristen. Aku karena habis apa bibir ya, jadi nggak bisa terlalu ketawa kuat gitu. Nanti rusak. Sayang, harga berapa juta ini saya. Aku adalah aku di mana? Dikatakan begitu. Aku adalah aku di mana? Hei, jangan kau kutip di dalam perjanjian lama. Aku adalah aku. Ini perjanjian baru Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa pergi kemana. Borjong, jangan kau mengatakan ayat. Tidak ada yang bisa pergi ke Bapa tanpa melalui aku, ke Bapaknya. Sekarang saya tanya, itu Bapaknya siapa? Walias. Bapaknya itu siapa? Hah? Kembali ke Tritunggal terus dan itu akan terus. Oke, kalau kau tidak mau apa? Pada waktu Markus mencatatkan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, pertanyaan saya, Yesus duduk di sebelah kanan siapa? Allah Macet. Bapa. Tritunggal. Macet. Itu akan mengerti Macet. orang. Yesus duduk di sebelah dirinya. Hah, Macet. kan? Bingung kan? Ibu pernah lihat ini Iya, surga itu Pak. Tuhan dan anak itu? Siapa? Ada apa, Pak? Macet. Kamu melaporkan. Yesus duduk di sebelah dirinya sendiri. Apa? Lapor, Pak. Ibu pernah duduk di samping Allah. Ibu pernah lihat Allah. Ibu pernah lihat Tuhan Tunggu dulu, Yesus. saya duduk di sebelah diri saya sendiri. Nora. Iya, Nora. Udah makan, Nora? Belum, Nora. Macet. Ngapain kau di sini? Ngapain juga, Nora? Bukan gara-gara gitu. Itu konsep begini. Backbone, feedback. Saya jujur ya, Dek. Saya lagi menahan ketawa karena saya takut nanti bibir saya jadi tambah jempreng karena saya lagi tahap pengobatan ini. Ya. Sia-sia nanti saya yang dari Eropa sana mengapakan bibir saya. Saya tanya deh, Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa Allah Bapa itu? Aduh, back to back lagi dengan Tritunggal. Sesak napas kamu. Nora, ya, kok ngapain Nora? Aku lagi ini betulkan otak-oten. Oh, kenapa? Dia bilang katanya Yesus duduk di sebelah Yesus. Ah, bodohnya itu. Kasih makan, pecahkan piring dulu blender, sakit kepalaku. Pecah lagi piringnya udah hancur kan dah semua berserak semua. Pening kepalaku. Banyak kali. Banyak kali makan babi udah pening kepalaku. Lanjut dulu blender, lanjut dulu. Pecah semua piring gara-gara aku. Tanggung kali aku makan babi ini. Sedikit lagi makan babi ini pecah gara-gara ini. Entah apa-apa aja pun yang kemana-mananya jawaban kau. Kupikirnya kau jago tadi. Kau ambil alih. Sini aku yang ambil. Bah, yang kupikirnya kau paham. Gara-gara kau kurang makan babi ini. Apa-apa aja pun. Kau kemana-mana. Entah dari mana harus ku ambil, dari pendeta apa dari kitab, dari bibelmu. Dari kitab lah Pak. Menurut Bapak apa? Kepala otak kau tuh. Pecahkan lagi piring nih. Mau nipu aja kerja kau dari kitab. Kau bilang, kau ungkap aja kau. Kau panggil siapa yang kitab apa kau buat tuh? Kitab apa? Ngarang aja siapa yang ciptakan kitab itu? Ngarang aja kau pecah nih piring lagi. Habis lagi piring udah. Berapa piring? 1 sen dah. Hancur piring udah. Hancur. Serak semua udah. Atau lagi hancur dah. Serak habis. Woi, beleng di mana-mana, beleng. Sapo, bersihkan lu. Ini gara-gara menjawab tahap apa aja. Ya Allah, matilah aku. Nggak ada di kitab. Kitab apanya kau baca itu? Siapa yang nulis itu? Nggak ada tertulis di situ. Kau ada-adakan. Ada Bapak, Yohanes 10 ayat 30 jelaskan aja. Apalah coba isinya? Yohanes 10:30 apa? Aku dan Bapak adalah satu. Coba jelaskan. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Jadi waktu Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Bapak ikut juga di situ. Kocak. Itu saja dari Gabriel. Macet kau.
Aku dan Bapa adalah satu, tidak terpisahkan. Waktu Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga ikut di dalam kandungan Bunda Maria? Yesus itu kan Allah Bapa sendiri. Bagaimana? Kan pecah lagi gara-gara jawaban kau. Semua jawaban kau hancur, semua piringku ini habis. Berapa piring udah, woi donasi, piring woi, donasi. Hancur dah nih gara-gara kau nih, habis piringku dah. Semua jawab, aduh, pecah lagi nih, aduh, matilah ngamuk-ngamuk. Aduh mak, ngamuk di sini ada. Habis gara-gara jawaban kau. Inilah semua ngamuk di sini. Di sini kau pikir nggak banyak yang dengarkan? Orang lagi makan, kami semua sini makan, mantan-mantan orang Kristen kumpul di sini semua dengarkan omongan kau. Ngamuk orang tuh, yang nggak ada kau ada-adakan. Pecah piring nih, woi donasi piring. Yo Adi, monitor Adi. Dari kebenaran masalahnya ini. Itu bro. Adi, Yo. itu. Adi. Oh, Adi. Itu profilmu tuh nunjuk siapa itu Yesus tuh? Nunjuk siapa Yesus tuh? Macam polisi. Macam polisi dia. Kayak gini. Ini Brid, angkat satu ini Brid. Woi, sana kiri. Macam polisi. Macam lalu lintas mengatur jalan. Adi. Ya. David nih. Apa agama? Kristen lah. Bah, itu profilmu lagi ngurung apa? Itu ya tuanmu itu, tuan. Kok macam polisi tuh, sebelah kanan megang apa, ngarahkan jalan, satu untuk megang ini, kiri gitu ya, mirip ya. Nanti tuh. Nunjuk siapa dia tuh profilnya tuh, nunjuk siapa tuh? Hah? Bah, digantinya. Digantinya. Bahagia, jawab dulu, Dek. Yang duduk di sebelah Yesus, yang duduk di sebelah Yesus itu siapa? Bapak itu sendiri. Hah? Yang duduk di sebelah Bapak, Mbak Nora. Dia mengatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Betul, Adi? Enggak lah, kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu siapa? Dia itu sendiri. Allah yang menjadikan alam semesta, Mbak Nora. Tunggu dulu. Tunggu. Bahagia. Ya. Apakah Yesus yang Tunggu, menciptakan sabar, langit dan ada makan babi, bumi? ada makan babi. Tunggu, sabar. Adi, Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu siapa? Adi. Dia mau ganti profilnya teman. Nggak bisa dia ganti langsung di sini. Turun dulu baru mau ganti. Nggak bisa diganti. Nggak bisa. Bahagia selalu. Jawaban kau pun kesalahan selalu. Kita bukan sekolah. Jadi kita belajar kita. Jadi dari mana kau belajar? Kalau kayak gininya pelajaranmu salah semua. Saya belajar naik. Saya belajar naik dan memberanikan diri untuk melawan kaum ini. Sebenarnya saya Melawan kaum batu ini. Kaum apa? Apa yang mau melawan? Gini aja kau udah meper. Udah gak bisa jawab. Mau melawan pula kau, ngarang aja kau. Bukan melawan. Kalau lawan Jadi? itu ada bom banyak. Kita kan saya ini kan untuk memberanikan diri saja untuk naik ke atas ini. Ya memberanikan diri, terus apa yang udah kau lakukan? Kesalahan semua narasi kau. Ngarang aja kau. Kau memberanikan diri naik ke atas itu sama saja kau bundir. Bunuh diri kau. Bunuh diri kau, Bahagia. Kau, enggak, saya mau tanya dulu, Bahagia. Terlepas dari apa, kamu orang apa, Dek?
Ah? Ya. Orang apa kok, Dek? Orang apa, Dek? Makan? Saya tidak tahu orang mana. Mabuk kau. Mabuk kau, Dek. Mabuk tadi malam belum sembuh sama kau, Dek. Astagfirullah. Berapa galon kau minum itu tuak, Dek? Dua galon. Hah? 2 galon. 2 galon kamu. Pantas lah kau bersera 2 galon, woi. 2 galon apa ini sekarang? 2 galon aqua. Banyak. Ah, Iya. kayak mana bentuk kau udah kayak gitu? Ada nggak sih Oten yang lain? Dia ini udah nyerah sebenarnya. Udah nyerah. Pasrah dia nih. Pasrah dia di atas ini. Si Adi lagi nggak diganti foto. Bukan pasrah. Memberanikan diri. Memberanikan diri kau bilang. Habis piringku gara-gara kau. Ah, tahap aja memberanikan diri habis piringku Lanjut gara-gara dulu kau. blender bentar ya. Aku standby setengah jam dulu ya. Oke. Oke. Apanya nih jadi? Nah, oh ya, belum kau tukar di. Adi, foto profilnya belum kau tukar juga. Hah? Kayak mana kau bilang memberanikan diri? Kau berarti memberanikan diri naik ke atas bukan karena kesadaran dirimu, tetapi karena kau minum 2 galon makanya kau berani naik. Betul, betul itu. Betul. Wah, mantap. Karena berarti kau naik bukan berarti keberanian kau bukan karena kesadaran, berarti karena minum. Aduh, kalau nggak minum kau nggak berani naik. Rusak kau nih, udah rusak. Pantas. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Aduh, hancur orang benar kepala otak kau tuh pecahan gelas sama rame. Kau buat malu aja kau buat malu Kristen aja kau gini jawaban kau yang nggak ada. Dari mana Pecahkan pula? saja gelasnya biar ramai. Ya, kau ngapa? Balik kau di bawah. Jahat kamu ya? Gatal kali-kali kayak gini kau rumah. Adi, monitor di. Adi, monitor. Adi, Odi. Iya. Yo, iya. Kupikir tadi ganti pula profilnya, nggak diganti. Wah, senang kali lah kalian sebentar lagi hari Natal ya. Udah buat kue kalian udah. Sudah. Wah, mantap kali. Bah. Udah buat kue-kue semua udah lengkap ya, udah ya. Ala kadarnya aja. Ala kadar. Iyalah. Oh, jadi nanti kalau datang tamu nggak pulang kampung kalian nggak? Tengok kampungnya juga lah, Bang. Kampungmu nggak jauh nggak? Jauh kali. Yo, jadi nggak pulang kampung? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Oh iya. Teringatku tanggal 25 nih merayakan apanya kalian? Tapi Natal abang bilang tadi. Oh iya Natal. Nanti kami rencana mau jual urap di depan gereja. Gereja mana tuh? Urap. Gereja di semua mana? gereja lah. Di semua gereja di Indonesia. Jadi kalian mulai ke gereja tanggal berapa? Tanggal 20, tanggal 24. Tanggal berapa mulai ke gereja? Kalau gerejaku di hotel, nggak bisa jualan urap di hotel. Hotel ya. Aduh. Gerejamu di hotel. Iya. Di depan hotelnya lah, di depan hotelnya kan bisa jual urap. Mana lah sapamnya? Loh jadi cemananya? Bahagia di mana gerejamu? Di hotel juga? Dikubur. Iya, kok parah-parah kali kalian? Kok bisa kayak gini? Berarti gerejamu dikubur? Iya. Aduh, gawat bah. Enggak gini, kami mau jual urap karena kan begini, tanpa diurapi maka tidak ada Yesus. Nah, harus Salah kalian beli urap itu, ini. Bang. Jadi Salah apanya? itu. Kenapa Maksudnya, maksudnya diurapi itu adalah kita menerima karunia Roh Kudus, gitu dia. Iya, tapi kan untuk mengingat dia kan yang penting kan Yesus pernah diurapi kan? Iya. Ah ya udah, mengingatkan sama dia, mengenang nggak ada salahnya kalian buang 10.000 kok pelit kali kalian. 10.000 untuk mengenang dia. Makanya kamu canangkan jual Enggak, urap. beda arti lah itu, beda arti. Lah, tapi kan judulnya urap. Emang urapnya dulu kayak mana dengan urap sekarang? Urap abang dengan urap dia beda lah.
Lah, tapi kan untuk mengenang slogannya, tanpa adanya urap maka kalian tidak punya Tuhan. Itu slogannya, kan? Nah, ini loh. Ya, begini loh. Cuma 10.000-nya satu bungkus. Kalian nggak mau beli, kalian banyak duit. Parah kali kalian. Tuhan Yesus kalian saja merendahkan dirinya untuk kalian, berkorban untuk kalian, menebus dosa-dosa. Kalian mengorbankan hanya 10.000, kalian nggak mau, nggak ditebus dosa kalian nanti. Tengoklah, percayalah kalian, percayalah. Gara-gara itu dia itu kenatalan. Gara-gara itu orang berdagang hanya untuk mencari sesuap nasi sedikit yang didapatnya. Kalian mengorbankan 10.000 untuk membeli urap itu, nggak mau kalian, nggak ditebus dosa kalian nanti, nggak ditengoknya kalian. Tengoklah, percayalah kalian, ajab kalian nanti. Iya, cuma 10.000-nya beli urap. Kenapa kalian nggak mau? Apalah itu nanti ada urap, ada pakai ininya sedikit. Ini untuk mengenang. Karena kan tanpanya udah diurapin maka tidak ada Tuhan Yesus kalian, kan begitu. Untuk mengenang dia. Kalau jadi 10.000 nggak mau kau belinya depan gereja, nggak mau, Adi, mengeluarkan 10.000. Hah? Nggak mau kau berkorban. Tuhanmu saja berkorban untuk kalian, mengorbankan dirinya, mengorbankan darahnya. Masa untuk mengenang hari kelahirannya nggak mau kalian beli urap 10.000 aja? Parah lah, parah. Itulah yang bakal nggak ditebus dosa-dosa kalian. Hancur kalian berserak kalau nggak ditebus. Dalam hujan makan daging. Kau juga bahagia, kau nanti juga beli urap, mau? Ya. Beli juga ya, kalau kau beli ya 10.000 ya. Iya. Ah iyalah, untuk mengenang apanya 10.000 dimakannya pas pulang dari gereja, ya kan? Jadi tanggal jam berapa kalian mulai gereja? Tanggal 24? Belum, tanggal berapa? Tanggal 80. Hah? Tanggal 80. Apa? Sudah masuk 2 galon. Apa 2 galon? Lagi-lagi